Eh, Tadi saya dapat informasi dari awal Mat ya. Jadi saya ulang lagi ya dari pembukaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Baik, Umahat, saya ulang lagi itu dengan MPLS yang sudah diprogramkan oleh Kemendikdasmen. Itu jadi adalah kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan setiap lembaga gitu. Saya mempersiapkan sedikit PPT ini. Oh, insya Allah dengan ini kita akan lebih mudah memahami dan mempunyai bayangan seperti apa MPLS itu gitu. Pada pagi hari ini, sebelum penjelasan MPLS, sebelumnya akan saya perkenalkan guru-guru yang ada di TK Sahabat. Itu ada 9 guru itu ya. Pertama dari saya sendiri, itu saya Trimustika Febriani yang biasa dipanggil Ibu Yani. Qadarullah di sini saya diamanahi untuk menjadi kepala sekolah di TK Sahabat itu. Eh, Kemudian di samping saya ada Bendahara TK Sahabat yang Ibu Dewi Oktavianti itu yang sering kali ya, sering banget itu berhubungan dengan Umahat, Aba dan Umahat gitu ya dengan Bu Dewi gitu. Dan Ibu Dewi itu mem- memegang, membersamai anak-anak di TKB, di TKB. Kemudian ada operator kami dari Bapak Fajar Mufadol, itu operator dan admin gitu. Nanti Umahat untuk menyelesaikan administrasi akan sering berhubungan dengan beliau gitu ya. Kemudian saya perkenalkan lagi di kelompok bermain. Di kelompok bermain itu ada Ibu Kasiati atau Bu Ati bersama yang kemarin untuk yang tahun ajaran yang kemarin itu Bu Ati di kelompok bermain dan ada Ibu Ica gitu. Ibu Ica itu juga gitu ya. Kemudian di TKA ada saya sendiri juga membersamai anak-anak di TKA. Kemudian ada Ibu Eis Widyastuti atau sering dipanggil Bu Wiwit. Kemudian yang satu lagi adalah Ibu Fatimah Azahra yang sering dipanggil Bu Zahra. Insya Allah Hmm, eh, ini kami baru nanti bisa akan ya. di TKA kembali, tapi formasinya mungkin berubah ya, mungkin berubah dengan sesuai dengan apa nanti yang kita terima di MPLS itu. Kemudian yang di kelompok TKB itu ada Ibu Dewi tadi, Ibu Dewi Oktavianti atau Bu Dewi, kemudian Ibu Titin Ruswiatin itu juga akan membersamai Ananda yang di kelas TKB, kemudian satu lagi adalah Ibu Sri Arwati atau sering dipanggil Bu Ar. Bu Ar juga akan membersamai teman Ananda yang di kelompok TKB. Kemudian ada satu lagi, Ibu Amel. Ibu Amel itu eh, ibu kalau di TK Sahabat ibunya guru-guru, ibunya guru-guru selain ngurusin guru-guru juga seringkali juga menolong Ananda gitu ya. Kalau Ananda ada yang apa, Ananda ada yang ke belakang atau apa itu seringkali sama Bu Amel gitu. Tapi Bu Amel qadarullah pagi ini nggak hadir gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan untuk MPLS ya Umat ya. Perkenalannya sudah cukup, tapi ini adalah perkenalan yang saya utarakan tadi itu adalah yang formasi tahun kemarin, tahun-tahun ajaran 25-26 gitu. Jadi formasi itu bisa berubah setiap tahun gitu tergantung kebutuhan kita dalam mengenal anak murid-murid yang baru gitu ya. Nah, kemudian ini agenda MPLS kita adalah ini adalah apa? Karena ini dari Kemendikdasmen itu standar ininya pelaksananya adalah standar. Yang pertama adalah pengenalan yang alhamdulillah bisa kita lakukan sekarang. Itu yang kemudian yang kedua itu nanti adalah pelaksanaannya di tanggal 13 sampai tanggal 24 dan kemudian yang terakhir setelah pelaksanaan itu akan evaluasi. Mungkin evaluasinya ada di acara kita berikutnya di sosialisasi KBM, visualisasi KBM semester 1 ini. Nah, kita ini nanti MPLS akan dilaksanakan di 2 lokal. Lokal yang pertama itu di Pulau Siri sebagai ini pertama ya, sebagai kantor utamanya. Kelas utamanya di Pulau Siri itu nanti kita yang pekan pertama. Jadi yang pekan pertama tanggal 13 itu kumpul di
kumpul di Pulau Siri, dan kemudian pekan yang kedua itu akan pindah ke lokal Jalan Kelapa gitu ya. Kita suka nyebutnya itu di lokal Kelapa gitu ya. Itu di Pondok Pekayon, itu di Pondok Pekayon. eh, di situ juga satu pekan lagi semuanya, lalu yang TKA, TKB, KB semuanya kumpul di sana. Jadi Ananda akan mengenal lingkungan sekolah mana, lingkungan sekolah yang nantinya mereka akan mengeksplor pengalaman gitu ya. Ada dua lokal dan itu harus dikenalkan kepada anak-anak gitu ya supaya anak-anak tahu. Nah, ini adalah dasar hukum MPLS Ramah yang saya kemukakan di awal bahwa ini adalah standar dari Kemendikdasmen. Jadi Kemendikdasmen pun mengeluarkan Permendikdasmennya, mengeluarkan Kepmendikdasmennya, dan bahkan mengeluarkan buku rujukan agar MPLS itu jalannya searah, semua lembaga TK itu jalannya searah gitu. MPLS itu apa? MPLS di udah 2 tahun ini, MPLS itu disebut MPLS ramah. MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu untuk menumbuhkan karakter serta profil lulusan dengan memuliakan dan menghormati hak anak melalui pengalaman belajar dan yang berkesadaran, bermakna dan bergembira. Berkesadaran, bermakna dan bergembira ini sesuai dengan kurikulum terbaru 2 atau 3 tahun yang lalu dimulai, yaitu kurikulum deep learning atau pembelajaran mendalam. Arah dan semangat MPLS ini yang kita tetapkan itu adalah menjadi meeting point dan melting point. Meeting point artinya perjumpaan di mana titik jumpa antara teman, jadi murid dengan murid, kemudian murid dengan guru, guru dengan orang tua murid dengan lingkungan, dengan kebudayaan itu, dan kemudian diharapkan menjadi melting point. Jadi kita menjadi satu kesatuan yang mempunyai tujuan bersama ya, sesuai dengan misi dan visinya TK Sahabat. Jadi kita punya tujuan bersama yang seperti saya Umahat tahu gitu ya, bahwa untuk TK itu 100%. 100% itu yang sekolah orang tuanya. Jadi orang tuanya diharapkan 100% terlibat di dalam kegiatan bermain dan belajar di anak-anak gitu ya. Karena mereka nggak tahu visi dan misinya apa gitu, visi dan misi TK Sahabat itu apa gitu. Mereka orang tua lah yang tahu dan orang tua lah yang mengarahkan mereka untuk ke arah situ gitu. Mudah-mudahan dengan kesamaan visi dan misi kita dan orang tua itu akan berdampak berdampak sangat baik. Biasanya berdampak sangat baik gitu. Kalau kerjasama yang terjadi antara sekolah dan orang tua itu bagus gitu, dampaknya bagus banget buat anak-anak itu. Nah, itu harapan kita itu terjadi gitu ya, itu terjadi dan untuk kegiatan pertamanya itu ya MPLS ini gitu. Jadi harapan kita itu eh, semua semua anggota semua anggota yang berada di lembaga itu, sivitas lembaga TK Sahabat itu semua menjadi melting, jadi satu, bersinergi gitu ya untuk membentuk karakter anak-anak gitu ya, karakter yang apa, karakter anak-anak yang cerdas, yang cerdas, terampil, mandiri, berakhlak mulia yang berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, itu merupakan pintu awal dari kita ya untuk di MPLS itu, pintu awal untuk mengenal individu. Kemudian di situ juga kita akan memberitahukan, memperkenalkan nilai-nilai karakter dan budaya sekolah gitu. Budaya sekolah kita itu insya Allah gimana caranya mengamankan diri gitu. Insya Allah mereka itu dikenalkan bagaimana perilaku hidup sehat dan bersih gitu ya. Dan kita juga dengan MPLS itu bisa menyiapkan murid secara sosial, emosional, dan intelektual. Jadi nggak langsung belajar, tapi datang dulu, kenalan dulu, happy-happy dulu gitu ya. Dia, oh teman-temanku, dari mengenal teman-teman dulu gitu. Dan mereka secara sosial emosional tuh sudah siap. Kalau intelektual itu gampang, umat, insya Allah dimudahkan sama Allah gitu. Setiap anak itu dengan perkembangan umurnya dan perkembangan itunya tuh kondisi tuh eh, apa namanya udah bismillah udah klop sendiri gitu ya. Tapi kalau emosi, sosial, cara mereka membentuk sosial kecerdasan sosial dan emosi itu memang harus distimulasi kalau yang itu untuk anak-anak gitu ya. Nah, dengan kita siapkan mereka secara emosional dan sosial itu akan diharapkan akan menumbuhkan semangat baru dan memberi ruang bagi murid
untuk menunjukkan minat, bakat, dan potensi dirinya. Jadi mereka udah nggak malu-malu lagi, mereka udah terbiasa dengan lingkungan itu, jadi mereka akan me- apa namanya eh, mengeluarkan potensinya itu nggak ada hambatan gitu. Mereka senang, happy gitu ya mengeluarkan potensinya. Nah, di MPLS ini adalah yang seperti disebutkan tadi lah berarti proses awal untuk mengenalkan lingkungan sekolah. Dan tujuannya jelas ya untuk pengenalan potensi diri, bagaimana bakat, minat, dan kesiapan belajar dan kebutuhan anak, kemudian memperkenalkan kurikulum, menimbulkan motivasi dan mengenal cara belajar efektif, kemudian mengenal bahwa di dalam itu nanti mereka bisa ada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Intrakurikuler itu selain mereka nanti menghafal doa, berjurnal, kemudian halaqah menghafalkan surat-surat juz 30, baca Iqra, itu mereka masih bisa ada kegiatan lain yang kokurikulernya misal market day atau kadang-kadang outing, field trip gitu dan mereka juga punya ekstrakurikuler tahsin, pramuka prasyaga gitu. Insya Allah yang kami siapkan itu insya Allah untuk stimulasi semuanya untuk stimulasi sosial emosi dan kognisi anak gitu ya. Kemudian otomatis ya kita karena TK itu adalah yang seperti tadi 100% yang sekolah orang tuanya. Jadi kita itu memang harus membentuk relasi positif gitu ya antara orang tua dan guru. Terus antara kita semuanya menciptakan lingkungan anak-anak itu yang aman gitu. Kita berdua gitu. Jadi apa yang sudah ada di rumah nggak terputus di sekolah, sebaliknya apa yang sudah dikenalkan di sekolah di rumah dilanjutkan gitu. Jadi dengan berkesinambungan itu, kalau kita bekerja sama dengan baik itu dampaknya tuh Masya Allah di anak-anak itu eh, bagus banget gitu Pak, dampaknya gitu ya. Dan kemudian di situ juga akan mengenal ruang kelas dan fasilitas. Dan nggak lupa itu tata tertib dan budaya positif itu memang anak-anak itu harus diperkenalkan gitu ya. Jadi saya yakin kalau di rumah itu anak-anak itu bermanja-manja, apa-apa ditolong, apa-apa ditolong ada yang nolong gitu ini dan itu ada yang menolong gitu ya. Tapi mereka mengenal ternyata mereka juga perlu bersikap mandiri dan bertanggung jawab itu. Insya Allah nanti kita pelan-pelan stimulasikan, kita pelan-pelan kenalkan ke anak-anak gitu. Kemudian berikutnya adalah nih kenapa disebut azas MPLS ramah? Karena ramahnya itu insya Allah di ramah biaya, ramah lingkungan, dan ramah anak gitu. Jadi lingkungannya itu kita anti segala bentuk kekerasan, bagaimana mereka harus berkata yang baik, eh, bagaimana mereka itu bersikap positif, nggak nggak intoleransi jadi sama teman-teman itu segala bentuk perbedaan itu mereka mengenal itu dengan makanya sangat penting sekali untuk stimulasi sosial emosi itu seperti itu karena nanti akhirnya kan di luaran sana mereka akan berhadapan dengan sesuatu yang berbeda gitu berbeda dari rumah berbeda dari sekolah dan harapan kita mereka menjadi pribadi yang tangguh gitu ya pribadi yang tangguh yang tough gitu yang bisa eh, untuk menghadapi segala sesuatu mereka bisa mencari jalan keluarnya gitu dengan sesuai dengan perkembangan mereka gitu dia bisa cari jalan keluarnya gitu. Nah, itu sekolah itu akan dengan ramah lingkungan dan ramah anak itu diharapkan sekolah ini jadi rumah kedua bagi anak-anak. Jadi anak-anak senang sekolah, merasa sekolahnya aman, nyaman, bahagia. Kalau sama guru teman-teman bahagia, sama guru tenang, damai gitu ya, belajar dengan tenang, bermain gitu. Itu harapan kita untuk di awal adalah MPL seperti itu. Nah, kegiatan MPLS itu apa aja gitu. Kita tetap memulai MPLS itu seperti KBM seperti biasa. KBM seperti biasa itu dimulai dari jam 7.30 atau jam setengah 8. Kemudian jam setengah 8 sampai jam 8 itu tetap anak-anak sudah mulai melakukan pembiasaan pagi, line up, doa mukodima, hadis, mufrodat itu udah ada kegiatan di awal. Kemudian ini adalah kegiatan inti kegiatan inti anak itu dimulai dengan senam pagi ceria. Ini senam pagi ceria ini juga adalah standar dari Kemendikbudrismen untuk penyelenggaraan pendidikan gitu ya. Kemudian
setelah ini kalau MPLS kan kita belum mulai jurnal gitu ya, belum mulai, jadi kita berkenalan dulu dia anak-anak dibiasakan supaya mereka terbiasa dengan lingkungan, dengan gurunya, dengan lingkungan sekolahnya gitu. Itu adalah kegiatan kegiatan intinya justru di MPLS ya. Kemudian tetap ya Umahat, tetap anak-anak membawa bekal. Walaupun kita belum penuh sekolahnya, tapi tetap anak-anak membawa bekal karena di situ ada pembiasaan pola hidup bersih dan sehat dan adab-adab makan gitu juga udah mulai diperkenalkan karena dari awal kita menetapkan peraturan tuh insya Allah anak-anak tuh cepet banget itunya menyerapannya, mengingatnya tuh cepet banget anak-anak. Jadi kalau dari awal kita memperkenalkan peraturan tuh insya Allah kesananya tuh mereka akan otomatis gitu, akan sudah menjadi karakter bahwa oh makan itu adabnya seperti ini gitu. Itu tetap jadi tetap Umahat membawakan bekal. Kemudian tetap ada recalling kegiatan dan refleksi emosi. Ini kita tetap harus mendeteksi apa sih yang dirasain anak-anak selama kegiatan gitu tetap harus kita deteksi dan kita harus kalau nggak memvalidasi emosinya juga akan mengarahkan kembali gitu kalau misalnya masih ada yang eh, masih ada yang malu atau masih ada yang itu kita arahkan kembali itu. Malah itu makanya itu betapa pentingnya kita untuk merefleksi emosi anak gitu ya. Dan kegiatan akhirnya pun tetap di tetap di pembiasaan akhir dengan doa berakhir dan persiapan pulang itu. Nah, kegiatan MPLS ini karena belum penuh, kegiatannya belum penuh, selama 2 pekan itu nanti akan pulang jam 10. Jadi kita masuk jam setengah 8, pulangnya jam 10 tuh. Dan kemudian kita mempunyai apa nih? Perlengkapan. Ini adalah kegiatannya ya. Kemudian yang perlengkapannya. Perlengkapan untuk Ananda yang sudah punya seragam boleh dipakai. Kalau yang belum ada, yang seragamnya belum tersedia, boleh pakai baju muslim rapi, baju muslim rapi kalau yang akhwat yang akhwat itu tetap harus menutup aurat gitu ya. Kita mengajarkan dari awal. Kemudian kalau bisa itu sepatunya yang mudah dilepas gitu, yang nggak pakai iketan, yang velcroan aja gitu, jadi gampang gitu ya. Kemudian untuk bawa bekalnya itu bekal sehat tanpa kemasan, Mahat. Jadi anak-anak dari awal sudah kita mulai biasakan untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Makanan sehat itu kalau masih pagi mungkin ya nggak usah nasi gitu ya. Kalau teman-teman, mungkin kalau ya tergantung kebiasaan lah nggak apa-apa lah sehat bebas tuh. Kalau misalnya sampai sibuk nggak bisa menyiapkan nasi, buah buah gitu udah sangat bagus, buah sama telur rebus gitu udah bagus buat anak-anak daripada kita belikan yang kemasan yang yang manis, yang asin, yang terlalu manis atau terlalu asin tuh untuk anak-anak kita kurangin gitu yang seperti itu gitu ya. Dan kemudian anak-anak juga udah dibiasakan menggunakan tumbler gitu. Jadi semuanya itu tidak berkemasan gitu. Minumnya juga pakai tumbler aja karena di sekolah itu ada refill air gitu ya, ada refill air. Jadi nggak usah pakai botol kemasan lagi gitu. Jadi kita berusaha mengurangi sampah gitu, berusaha mengurangi sampah. Kemudian yang berikutnya adalah tata tertib MPLS. Jadi MPLS ini akan dimulai pukul setengah 8 sampai jam 10. Di hari pertama boleh didampingin orang tua, karena hari pertama pasti anak-anak kan merasa nggak aman gitu. Kalau didampingin orang tua nanti insya Allah mereka akan lebih lebih nyaman gitu ya, merasa lebih aman dan nyaman tuh jadi mereka tuh nggak udah kalau udah aman dan nyaman tuh apa namanya kegiatannya itu akan lebih bebas gitu ya. Kemudian menggunakan seragam bagi yang sudah memiliki, menggunakan baju musim bebas dan rapi bagi yang belum, dan pembiasaan budaya 5S, senyum sapa, salam salim, dan santun ketika memasuki area sekolah. Itu nanti minta tolong dari awal, yang seperti saya katakan itu dari awal, tata tertib itu dari awal harus ditanamkan ke anak-anak, karena seperti itulah anak-anak itu daya ingatnya itu Masya Allah gitu ya. Jadi kalau ketika dari awal kita sudah memperkenalkan peraturan, Insya Allah ke sana-sananya ke berikutnya itu anak-anak kan lebih mudah dan akan menjadi karakter yang santun itu ya. Kemudian pembiasaan awal itu juga melepas sepatu dan meletakkan pada rak, terus meletakkan tas ke loker itu dilakukan secara mandiri. Jadi eh, siapapun yang mendampingi Ananda ke sekolah itu eh, jangan bantu, nggak usah dibantu. Teman apa Anandanya nggak usah dibantu.
Jadi mereka kita ininya aja dari pijakannya dari rumah aja. Dari rumah jadi anak-anak udah ditekankan bahwa besok udah mulai sekolah ya, ah, jangan lupa senyum terus gitu. Dia pijakannya udah dari rumah, senyum terus deh, kan lebih cantik kalau lebih senyum terus gitu. Senyum nanti kalau ketemu guru menyapa, memberikan salam dan salim gitu. Itu pijakan dari rumah. Nanti kalau buka sepatu buka sendiri, ada rak tempat sepatu, taruh di situ gitu. Semuanya dipijak dari rumah, jadi nanti ketika di sekolah itu anak-anak itu udah nggak kikuk lagi gitu, tahu apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Dan ini semua pembudayaan kayak pembudayaan antri, mengucapkan 4 kata sopan itu, 4 kata dasar sopan dan santun itu yang minta maaf, minta tolong, mengucapkan terima kasih, dan kalau mau lewat permisi itu udah mulain kita pijak dari rumah gitu. Jadi nanti ada kesamaan antara rumah dan sekolah. Kemudian tapi ya peraturannya yang seperti tadi membawa bekal sehat tanpa kemasan, membiasakan kerapihan dan kebersihan, kemudian membiasakan mengurangi sampah dan memilah sampah. Nanti insya Allah di TK Sahabat itu sampah udah mulai dipisah antara sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Itu nanti udah mulai diperkenalkan ke Ananda ya di MPLS nanti berarti insya Allah tuh TK Sahabat itu pengen menuju ke eco green gitu, pengen menuju ke area bebas sampah. Sebenarnya bebas juga nggak bisa sih, kan mengurangi, meminimalisir sampah gitu. Kemudian Kemudian orang tuanya memberikan pijakan juga kepada Ananda bahwa secara bertahap akan menerapkan sistemnya drop off aja. Nggak ditunggu lagi ya, ditunggunya cuman hari pertama gitu. Kalau anak-anak masih pengen ditunggu, bolehlah hari kedua, tapi orang tuanya udah di luar, tidak mendampingi di dalam gitu. Itu itu harus diberikan ke anak-anak. Jadi nanti hari pertama masuk nih, orang tuanya masuk semuanya. Kalau hari kedua udah bisa dilepas, alhamdulillah. Kalau anak-anak udah bisa berangkat sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau belum bisa, boleh ditunggu, tapi di luar ruangan, nggak ikut masuk ke dalam. Dan biasanya kalau ada anak menangis, tolong percayakan kepada gurunya untuk memvalidasi anaknya gitu. Jadi nggak kalau anaknya nangis tuh itu udah biasa, nangis masuk di hari pertama itu udah biasa. Tolong dipercayakan kepada kami untuk memvalidasi anak itu. Nanti insya Allah selama ini gitu kalau walaupun ada anak nangis itu insya Allah mereka itu cuma takut di awal gitu, takut di awal. Tapi mereka sebenarnya mempunyai daya adaptasi yang hebat banget. Ini mau habis lagi Zoom-nya ya. Kemudian apabila tidak hadir, dikonfirmasi kehadirannya. Kemudian yang penting adalah penjemputan tepat waktu. Karena penjemputan tepat waktu ini apa membuat anak-anak itu percaya bahwa mereka itu ditinggal nggak ditinggal aja gitu. Nanti jam jam 10 dijemput gitu. Jadi anak-anak percaya gitu. Kalau menumbuhkan kepercayaan pada diri anak itu penting, penting sekali. Jadi kalau jemput itu kalau bisa tepat waktu. Kalau nggak bisa tepat waktu itu tolong diinformasikan ke guru. Jadi gurunya bisa menginformasikan ke anak. Dan jangan lama-lama Umhat kalau misalnya nggak bisa tepat waktu. Kalau tidak ada keperluan yang tidak ada yang uzur gitu, ya, tidak ada uzur syar'inya. 15 menit setelah kepulangan itu toleransi kami gitu ya. Jadi anak-anak kan nanti kalau anak-anak nanti temannya udah pulang, aku belum dijemput, itu nanti akan insecure anak-anak itu lama-lama akan merasa nggak aman. Nah itu makanya kami tekankan kepada orang tua yang menjemput, siapapun petugasnya yang menjemput itu tolong jemput tepat waktu. Dan yang menjemput itu, kalau ada perubahan penjemputan, informasikan ke kami ya. Kalau misalnya sekarang biasa dijemput uminya, biasa dijemput ayahnya. Ternyata ganti dititipin ada yang titipin ojek satpam, ada yang itu tolong diinformasikan karena kami juga nggak akan ngelepas anak kalau yang jemput nanti kita nggak kenal gitu. Jadi tetap kita tahan anak itu sampai kita tahu bahwa yang jemput itu adalah orang yang kita kenal gitu. Dan kemudian selanjutnya Anda tidak membawa mainan dan tidak menggunakan aksesoris apapun. Gak usah bawa mainan. Kalau mau ngerayu, ya udah boleh sekolah tapi bawa mainan tapi sampai mobil aja ya. Nanti begitu masuk mainannya Umi bawa lagi. Kalau udah masuk nanti Mama bawa lagi. Karena nggak boleh bawa mainan dari rumah. Di sekolah sudah ada mainan, silahkan bermain di sekolah aja. Itu juga harus dari rumah. Jadi jam tangan, kalau bisa jam tangan atau gelang-gelang yang mereka bikin sendiri itu kan lucu-lucu ya. Itu
nggak usah gitu, nggak usah digunakan karena nanti akan eh, biasanya yang sudah-sudah itu akan jadi perhatian buat teman sebelahnya gitu. Jadi teman sebelahnya jadi mereka entah mereka kepengen lah akhirnya nanti minta ke orang tua lah atau apalah gitu. Jadi lebih baik nggak usah disamakan, nggak usah pakai jam tangan, nggak usah pakai aksesoris apapun juga, nggak usah bawa mainan dari rumah. Dan nggak usah bawa uang kecuali untuk infak. Tapi untuk yang di MPLS ini kita belum menggalakkan infak. Nanti infak itu di hari Jumat. Di hari Jumat yang biasanya kita apa setiap harinya ya. Jadi nanti setelah MPLS itu nanti akan ada sosialisasi KBM. Sosialisasi KBM itu insya Allah lebih lebih lengkap, lebih terinci apa program program stimulasi yang ada di TK Sahabat. Dan itu kami mengharapkan ya Umahat ya, eh, kita itu ada kegiatan untuk orang tua dan anak. Jadi sekarang nih MPLS, nanti ada sosialisasi kegiatan, kemudian ada parenting. Setiap semester nih ada parenting, ada kajian anak. Itu kami mohon kerjasamanya untuk hadir di setiap acara yang kami selenggarakan. Karena itu tidak lain dan tidak bukan acara itu adalah cara kita untuk mendukung, mengkondisikan kegiatan belajar mengajar anak ini supaya bisa mencapai tujuan yang semuanya kita harapkan sesuai dengan visi dan misinya TK Sahabat itu. Kemudian selesai, berarti di kesimpulan MPLS ini diselenggarakan dengan harapan akan mencapai sasaran dari kegiatan ini, yaitu murid ini merasa diterima, aman, dan mereka mempunyai antusiasme yang tinggi untuk belajar, untuk bersekolah, mereka mampu beradaptasi, serta mereka siap belajar dengan karakter yang positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini karena waktunya tinggal 10 menit lagi, entah sekarang kurang berapa menit lagi, Pak Fajar? Nggak ada ya? Kurang lima Langsung menit kami lagi. buka aja. Hah? 5 menit. Ya udah langsung kami buka saja acaranya, acara tanya jawab kalau masih ada yang mau ditanyakan. Silakan Umat kalau tidak kalau mau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Oh iya, itu ada absensi, sudahkah? Ada absensi yang harus diisi ya Umat ya. Nanti kalau nggak keburu ngisi di sini, bolehlah mengisi di itu. Di mana? Maaf. Mengisi di grup PPDB. Adakah pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, baik. Apa saja dibuka dulu itu kalau mau ini. Oh ya, udah ya. Berarti di situ sudah ada di chatnya itu sudah ada link untuk absensi. Boleh silahkan. Oh, untuk ini, Ibu Ulfa Khairunisa. Silahkan Oh ya, dibuka langsung, langsung ini. Silahkan Ibu. iya. Afwan izin bertanya, Ya, Bu, apa ya nih. kalau nanti misalnya Bu Yani ya, kalau misalnya telat jemput tadi bisa menginfokan ke WhatsApp yang di mana ya? eh, nanti kalau belum punya WhatsApp guru, langsung Iya, ke admin nggak apa-apa. Kalau ke oh admin, langsung ke admin. iya ke admin Oh nggak apa-apa iya, nanti. Nanti kan baik insya Allah siap. berikutnya akan ke guru ya. Pasti ada grup Iya, kelas lah. Pasti kita pasti ada oh grup iya, kelas itu. Insya iya Allah di situ. baik, baik. Syukran Jazakillah. kasiran pertanyaannya. Amin. Wa iyakum. Ada lagi kah? Umu Abbas, silahkan. Silakan Ya, Umu Abbas. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, untuk jadwal penggunaan seragamnya itu Oh iya hari ya. apa gitu, pakai baju Oh apa? iya, Afwan, Afwan, ya Afwan. Oh, Hmm, Masya Allah, Barakallahu fiik. Syukran Ustadzah. Allah barik fiik. Jazakillah khairan diingatkan. Jadi hari Senin itu pakai yang hijau. Hari Selasa pakai yang biru. Hari Rabu baju olahraga. Hari Kamis kembali lagi yang hijau. Kemudian hari Jumat yang biru navy, yang biru dong, biru tua, yang biru tua. Iya, itu aduh Afwan ya saya soalnya nyiapinnya di sosialisasi KBM jadi saya nggak nyiapin di sini mu. Afwan Kasiron Umahat. Itu jadi Senin hijau, Selasa
biru, Rabu olahraga, Kamis kembali lagi ke hijau, kalau Jumat biru yang biru tua, yang biru dongker itu. Itu. Demikian Umu Abbas. Jazakallah khairan. Jazakillah khair. Syukran Ustazah. Amin. Afwan wa iyyakum. Sudahkah? Atau ada lagi? Nah ya, Alhamdulillah ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. eh Mudah-mudahan absensi sudah diisi semua ya Umahat ya. Aba wa Umahat, insya Allah absensinya sudah diisi. Kami tim guru TK Sahabat mengucapkan jazakumullahu khairon atas waktu yang disediakan di hari libur ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Ananda di TK dan kami dan kita semuanya orang tua dan guru diberi kemudahan untuk membimbing Ananda gitu, untuk membimbing Ananda menjadikan karakter dan pribadi yang berakhlakul karimah dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis gitu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri pertemuan pagi hari ini. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh tafadhol tafadhol nak tafadholi untuk umahat atau abah dan umahat yang mau keluar dari Zoom silahkan untuk karena ibu guru belum ya yang itu silakan yang untuk umahat. Jazakallah khairan, jazakumullah khairan Umu dan abah, boleh silakan boleh meninggalkan Zoom. Kita ganti Zoom aja apa? Udah 1 menit lagi. Oh, udah 1 menit lagi ya? Kenapa ya? Udah di Nggak itu, tahu. udah Udah di dibayar. ini. Kalau udah masuk emailnya loh. Udah, kemarin juga udah di itu kok udah diaktifasi. Ganti Zoom aja Ya ya. udah kita tutup dulu aja kalau gitu. Ya udah, ntar Oke, aku bikin lagi. iya Bu. Ya, bikin lagi ya, nanti masuk lagi ya. Yuk. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi